Indonesia dikenal memiliki legenda dan cerita rakyat yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa legenda bahkan terbilang mirip antara satu daerah dengan daerah lainnya. Salah satu legenda yang ada di berbagai daerah adalah legenda Dewi Sri. Legenda ini berkisah tentang seorang perempuan yang dipercaya menjadi asal-usul terciptanya padi. Legenda Dewi Sri dikenal oleh masyarakat Sunda, Jawa, Bali, hingga Kalimantan, yang dijumpai dengan berbagai nama, namun konsepnya hampir sama. Berikut adalah legenda Dewi Sri dari tanah Jawa. Dikisahkan pada waktu pertemuan para dewa di Kahyangan, Batara Guru mencoba untuk memegang mustika Retno Dumila, yaitu mustika sakti milik Batara Narada, yang dapat membuat pemakainya tidak perlu makan dan tidur, tidak basah terkena air, dan tidak terbakar oleh api. Tangan Batara Guru tidak mampu menahan Retno Dumila, sehingga mustika itu terlepas dari tangannya dan jatuh ke bumi lapis ketujuh, di mana seekor naga bernama Sang Hyang Antaboga menangkap dan menelannya. Antaboga kemudian mengetahui bahwa para dewa mencari mustika yang ia telan, dan muncul keinginan untuk menguji mereka. Lalu dia meletakkan mustika itu ke dalam sebuah cupu yang ia berikan kepada Batara Guru. Batara Guru tidak mampu membuka cupu tersebut, begitu pula dengan Batara Narada dan para dewa lainnya. Akhirnya cupu tersebut dibanting oleh Batara Guru hingga hancur. Dari cupu yang hancur keluarlah Retno Dumila yang berubah bentuk menjadi seorang bayi perempuan. Bayi itu kemudian diberi nama Niken Tiksnawati. Setelah berumur 14 tahun, Niken Tiksnawati menjadi bidadari yang sangat cantik. Batara Guru jatuh cinta dan mencoba menikahinya. Niken Tiksnawati pun memberikan 3 syarat yang harus disanggupi oleh Batara Guru apabila ingin menikahinya. Syarat yang pertama adalah pakaian yang selamanya tidak akan usang. Syarat yang kedua adalah makanan yang sekali dimakan akan selalu mengenyangkan. Dan syarat yang terakhir adalah gamelan yang bernama ketopia atau ketok ketopia, kepiok ketopia, sebuah teka-teki yang berasal dari suara lesung. Batara Guru menyanggupi syarat tersebut dan memerintahkan anak Batara Kala yang bernama Kala Gumarang untuk mencari dan melengkapi persyaratan tersebut. Di tengah pencarian, Kala Gumarang melihat Dewi Sri yang sudah menjadi istri Dewa Wisnu sedang mandi di Taman Banjaran Sari. Kala Gumarang terpesona oleh kecantikan Dewi Sri dan mengejarnya hingga turun ke bumi dan masuk ke tengah hutan. Dewa Wisnu yang mengetahui hal itu melepaskan anak panah ke arah Kala Gumarang, yang kemudian berubah menjadi akar rotan yang menjerat kaki dan membuatnya terjatuh. Dewi Sri terkejut melihat Kala Gumarang jatuh dan merangkak. Lalu dari mulut Dewi Sri terucap perkataan bahwa Kala Gumarang mirip seperti babi hutan. Seketika itu pula Kala Gumarang berubah menjadi babi hutan. Dalam cerita selanjutnya, Dewi Sri kemudian menitis ke dalam Dewi Darmanastiti, permaisuri Prabu Makukuhan atau Prabu Mahapanggung, raja dari kerajaan Medang Kamulan. Sedangkan Prabu Makukuhan adalah titisan dari Dewa Wisnu. Mendengar bahwa Kala Gumarang berubah menjadi babi hutan dan tidak dapat kembali ke Kahyangan, Batara Guru hilang kesabarannya dan memaksa Niken Tiksnawati untuk melayaninya. Niken Tiksnawati pun memberontak dan meninggal dunia. Batara Guru tertekan dan menyerahkan jasadnya kepada Batara Narada untuk dikuburkan ke bumi di hutan Grendawahana, wilayah kerajaan Medang Kamulan. Setelah dikubur dari jasad Niken Tiksnawati, tumbuh berbagai macam tanaman. Dari bagian kepala tumbuh pohon kelapa. Dari bagian kemaluan tumbuh pohon aren. Dari bagian telapak tangan tumbuh tanaman pisang.
Dari bagian gigi tumbuh tanaman jagung, dari bagian rambut tumbuh tanaman padi, dari bagian bulu tumbuh tanaman menjalar, dan tanaman dengan buah menggantung. Dari bagian kaki tumbuh tanaman umbi-umbian. Tumbuh-tumbuhan tersebut kemudian dikembangbiakkan secara merata ke seluruh wilayah kerajaan Medang Kamulan. Dewi Sri kemudian keluar dari tubuh Dewi Darmanastiti dan merasuk ke dalam tanaman padi. Kala Gumarang walaupun dalam bentuk babi hutan, terus mencari dan mengejar Dewi Sri yang sudah bersatu dengan tanaman padi. Dewa Wisnu yang menitis pada Prabu Makukuhan terus memburu Kala Gumarang. Ketika melihat Kala Gumarang, Dewa Wisnu melepaskan anak panahnya. Panah tersebut menembus badan Kala Gumarang dan dia pun tewas seketika. Darahnya yang keluar berubah menjadi segala macam hama yang membahayakan tanaman padi, seperti wereng, lodoh, tubumi, walang sangit, walang angin, dan busar gawah. Kala Gumarang sendiri musnah menjadi hama padi yang disebut dengan mentek. Kala Gumarang juga merasuk ke dalam tikus, babi, kera, kerbau hutan, banteng, serta kijang untuk membantu merusak tanaman padi. Namun semuanya dapat dikalahkan oleh Prabu Mahapanggung atau Prabu Makukuhan yang merupakan anak sekaligus titisan Dewa Wisnu. Dalam cerita tersebut juga disebutkan bahwa Prabu Mahapanggung mempunyai 2 orang anak dari Dewi Darmanastiti, titisan dari Dewi Sri Widawati, istri Dewa Wisnu, mempunyai anak perempuan yang diberi nama Sri, bukan Dewi Sri Widawati, istri dari Dewa Wisnu. Namun Sri ini merupakan titisan dari Dewi Sri Widawati, istri Dewa Wisnu. Sedangkan dari istri yang kedua yang bernama Dewi Subur, titisan Dewi Pertiwi, istri kedua Dewa Wisnu, mempunyai anak laki-laki yang diberi nama Sadana. Sadana juga merupakan titisan Dewa Wisnu. Bisa dikatakan Sri dan Sadana adalah titisan sekaligus keturunan dari Dewa Wisnu dan Dewi Sri Widawati. Mereka berdua disebut-sebut memiliki wajah yang mirip dengan Rama dan Sinta dari kisah Ramayana. Kedua anak tersebut saling jatuh cinta dan tidak ingin menikah kecuali dengan saudaranya. Karena perasaan mereka dianggap terlarang, mereka diusir dari istana. Yang pertama pergi adalah Sadana, yang disusul oleh Sri yang berusaha mencari keberadaan adiknya. Setelah kepergian Sri dan Sadana, datanglah utusan dari Prabu Pulaswa, raja raksasa, untuk melamar Dewi Sri. Karena Dewi Sri sudah tidak berada di istana, maka Prabu Makukuhan mempersilahkan Prabu Pulaswa untuk mencari Dewi Sri sendiri. Para raksasa yang dipimpin oleh Kalandaru, raksasa yang memiliki penciuman yang sakti, menemukan keberadaan Dewi Sri di hutan dan mengejarnya. Mengetahui bahwa dia sedang dikejar para raksasa, Dewi Sri lari dan berlindung di desa Medangwangi, di dalam rumah Bawada dan istrinya, Patani. Dewi Sri meminta kepada Patani untuk menyediakan ruang tengah sebagai kamar tidurnya. Dewi Sri juga mengajarkan kepada Patani tata cara menata ruang tengah agar mendapatkan makanan dan pakaian yang melimpah. Ruang tengah ini yang kemudian dinamakan sebagai Pasrean. Sri menetap di Medangwangi hingga para raksasa datang ke desa tersebut. Setelah mengetahui bahwa para raksasa telah mengetahui keberadaannya, Dewi Sri kemudian meninggalkan desa Medangwangi dan melanjutkan pelariannya. Setelah melewati beberapa desa, Dewi Sri akhirnya bertemu dengan Sadana. Mereka berdua kemudian membangun desa Sri Ngawanti dan bertahan di sana dari serangan para raksasa. Sadana sendiri berhasil mengalahkan Prabu Pulaswa. Prabu Makukuhan kemudian membujuk kedua anaknya untuk kembali ke istana. Tetapi hal itu ditolak oleh mereka karena merasa jengkel keluar kata-kata Prabu Makukuhan yang menyamakan mereka dengan ular sawah dan burung seriti.
Di saat itu pula kedua anaknya berubah bentuk. Dewi Sri berubah menjadi ular sawah, sedangkan Sadana berubah menjadi burung seriti. Mereka berdua pun terpisah kembali. Setelah menjadi ular sawah, Dewi Sri mendatangi sebuah desa. Di sana terdapat pasangan Kyai Wirigu dan istrinya yang mandul, Ken Sanggi. Seorang pertapa memberitahukan bahwa Ken Sanggi dapat memiliki anak titisan Dewi Tiksnawati apabila dia meminum air yoga dari 4 sumber, yaitu dari bumi, langit, tanaman, dan makhluk bernyawa. Setelah Ken Sanggi hamil beberapa bulan, pertapa tersebut memberikan perintah kepada Kyai Wirigu untuk menangkap dan memelihara seekor ular sawah di kamar tengah dan memberikan tata cara bagaimana menata kamar tengah seperti yang diajarkan oleh Dewi Sri di Medangwangi. Setelah beberapa saat kemudian, Ken Sanggi pun melahirkan. Lewat mimpi, ular sawah peliharaannya memberikan nama Raketan kepada putrinya yang baru lahir. Di saat yang bersamaan, Kahyangan dalam keadaan kacau karena Dewi Tiksnawati menitis ke bumi tanpa ada izin dari Batara Guru. Batara Guru memutuskan untuk mengirim seorang dewa ke bumi untuk membunuh bayi titisan Tiksnawati. Yang pertama diutus adalah Batara Kala, turun sebagai serigala, tetapi Dewi Sri muncul di dalam mimpi Kyai Wirigu dan memberitahukan upacara dan persembahan yang dapat melindungi sang bayi dari Batara Kala. Setelah Batara Kala gagal, Batara Guru kemudian mengutus Batara Brahma ke bumi sebagai kerbau Gumarang. Dewi Sri kembali mengajarkan kepada Kyai Wirigu cara untuk melindungi diri dari Batara Brahma. Dewa ketiga yang diutus oleh Batara Guru adalah Batara Wisnu, yang tidak lain adalah kakek dari Dewi Sri yang mengubah dirinya menjadi babi hutan. Dia pun dikalahkan dengan cara yang serupa dengan 2 dewa sebelumnya. Akhirnya Batara Guru sendiri turun ke bumi bersama dengan 14 dewa lainnya dalam berbagai rupa binatang yang dipimpin oleh Batara Kala dengan wujud Raja Ikan. Mereka menyerang sebanyak 3 kali dalam 3 perwujudan yang masing-masing menyebabkan sawan sarap. Akan tetapi serangan tersebut sekali lagi dipatahkan oleh campur tangan Dewi Sri. Batara Guru lalu kembali ke Kahyangan dan mengutus para bidadari untuk membujuk Dewi Sri untuk ikut ke Kahyangan menjadi bidadari. Utusan tersebut juga mengatakan bahwa Sadana sudah menjadi dewa setelah diruat. Mendengar hal tersebut, Dewi Sri meminta dirinya untuk diruat. Wujud Sri sebagai ular sawah kemudian berubah menjadi Dewi Sri sebagai bidadari, bukan Sri sebagai manusia lagi. Sebenarnya Sadana diruat pada hari yang sama dengan Dewi Sri, namun Sadana masih di dunia, belum di Kahyangan. Sadana yang diberitahu bahwa Dewi Sri sudah pergi ke Kahyangan menjadi bidadari, ingin menyusulnya, namun dirinya dibujuk oleh seorang pertapa untuk menikahi putrinya Subada. Subada kemudian hamil dan Sadana menunggu anaknya lahir sebelum ia pergi ke Kahyangan. Namun Dewi Sri masih ingin menjaga Raketan karena khawatir menjadi sasaran pasukan dewa kembali. Para bidadari menjelaskan bahwa Raketan diserang karena Dewi Tiksnawati menitis ke dalam Raketan tanpa seizin Batara Guru. Dewi Sri kemudian berkata bahwa Batara Guru sebagai penguasa tidak boleh menyalahgunakan kekuasaannya, terutama untuk mengekang Dewi Tiksnawati. Kalau hari itu terus berlanjut, dia akan terus memberontak. Para bidadari tidak bisa menjawab dan kembali ke Kahyangan. Setelah beberapa lama, datanglah utusan dari Kahyangan menemui Dewi Sri dan memberitahukan bahwa anak-anak Batara Waliswara yang bernama Dewa Daruna dan Dewi Daruni sudah mengotori Kahyangan dengan melakukan hubungan terlarang antara kakak dengan adik. Dewa Daruna akan menitis ke dalam anak Subada, sedangkan Dewi Daruni akan menitis ke dalam Raketan, menggantikan Dewi Tiksnawati.
Setelah dewasa, Raketan akan menikah dengan anak dari Subada. Mereka akan mempunyai seorang putri yang kemudian menjadi permaisuri dari Raja Wirata. Dari merekalah akan lahir keturunan semua raja-raja Jawa. Dewi Sri akhirnya bersedia dibawa ke Kahyangan dengan syarat dia mengendarai pedati merah menyala yang ditarik oleh lembu Gumarang dan diberikan cemeti ular naga. Bila cemeti tersebut dicambukkan, maka akan mengeluarkan cairan benih yang akan menyebar ke langit dan jatuh menyuburkan ke bumi. Hal ini menyiratkan bahwa Dewi Sri ingin diangkat menjadi Dewi Pertanian. Batara Guru menyetujui syarat tersebut. Akhirnya Dewi Sri beserta Dewi Tiksnawati pergi menuju Kahyangan.